Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, dan inilah Pesugihan Keluarga Ningrat. Namaku adalah Aisyah. Aku adalah anak kedua dari pasangan keluarga yang bisa dibilang masih memiliki darah ningrat atau yang biasa dikenal dengan darah biru. Bapakku bernama Arto Negoro, sedangkan ibuku bernama Esa Suratmi. Dan satu lagi, aku memiliki seorang kakak yang bernama Rahardian Arto Negoro. 10 tahun sebelumnya, bapak dan ibuku benar-benar orang yang memiliki pendirian kuat terhadap agama, sehingga di waktu kecilnya seluruh anggota keluargaku benar-benar harus memiliki dasar agama yang kuat. Jika tidak, maka akan mudah mendapatkan serangan yang datangnya dari keluarga sendiri. Sebelumnya aku akan ceritakan keluarga dari ibuku yang didramatisir memiliki sebuah pandangan terkait pesugihan monyet atau ngipri ketek. Ibuku adalah anak terakhir dari 7 orang bersaudara. Adapun nama anak-anak dari nenekku sebagai berikut. Nama nenek adalah Nyi Endang Suratmi dan kakek Raden Argoyo Pripto. Sedangkan nama anak-anak mereka yang pertama ada Rahayu Sukaisi, yang kedua Neneng Aditama, yang ketiga Sugeng Ardian, yang keempat Krishna Agung Jaya, yang kelima Pangarep Iman Tusti, yang keenam Ina Panghaling, dan yang ketujuh adalah Esa Suratmi. Rumah nenek sangat besar. Saking besarnya, rumah itu memuat 7 anak dengan masing-masing keluarganya. Itu adalah nama-nama anak dari nenekku yang kebetulan semuanya memiliki lelakon atau nasib atau perjalanan hidup yang berbeda-beda. Bisa dibilang dari semua anak nenekku hanya beberapa yang memang sudah menyadari akan kejanggalan yang terjadi pada salah satu anggota keluarga ibu. Namun di balik besarnya naungan yang menaungi seluruh anggota keluarga, ada sesuatu yang menarik perhatian terkait salah satu tingkah anggota keluarga yang memang sangat tertutup. Hal ini bermula di saat almarhum nenekku mengatakan hal yang mencengangkan terhadap ibuku. Hal inilah yang menjadi pertanda awal jika dari keluargaku benar-benar ada yang tidak beres. Esa, kamu harus keluar dari rumah ini secepatnya. Ibu sudah tidak sanggup lagi dihantui kematian tiap harinya. Ibu yang saat itu tidak mengerti apapun, hanya bisa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Apakah karena memang nenekku saat itu sudah berumur, hingga dari perkataan dan kalimat yang diucapkannya benar-benar sudah sedikit ngawur atau tidak jelas. Akan tetapi ketika nenekku sudah berkata hal itu pada ibu, di tiap malamnya ibu selalu berteriak-teriak seperti orang yang berada dalam ketakutan yang sangat besar. Sampai-sampai seluruh keluarga yang ada di rumah itu benar-benar dalam keadaan terganggu jika tiap malam nenek selalu berteriak ketakutan. Dan tiap kali nenek berteriak, ibu selalu menenangkan nenek dan berkata pada nenek terkait apa yang baru saja terjadi. Siluman ketek itu atau siluman monyet itu terus-menerus mengganggu tidur nenek. Dan nenek hanya berkata jika dirinya selalu didatangi oleh sosok siluman monyet yang jumlahnya sangat banyak. Namun ada pengecualian dari sosok siluman monyet yang dikatakan oleh nenek itu. Sosok siluman monyet yang dikatakan oleh nenek ternyata sangat beragam jenisnya, teruntuk yang mengganggu nenek di malam hari.
Sosok siluman ketek itu berwujud seperti hewan monyet pada umumnya. Yang membedakan adalah monyet itu memiliki buntut yang agak panjang, memiliki bulu yang berwarna putih dan bergigi taring yang sangat tajam. Mereka semua, siluman-siluman monyet itu, seringkali menginjak-injak tubuh nenek ketika sedang tidur. Bahkan yang lebih parah, beberapa dari mereka juga seringkali mengikatkan kedua tangan nenek dengan buntut-buntutnya yang sangat panjang. Sewaktu nenek menceritakan hal ini pada ibu tidak langsung percaya. Ibu hanya merasa ragu dengan apa yang ada di pikiran nenek saat itu. Hal yang membuat ibu ragu sendiri adalah karena usia nenek yang sudah berumur atau tua. Bisa dibilang ibu masih menganggap kalau nenek hanya berhalusinasi atau mengada-ngada saja. Sesuatu yang sulit untuk dipercaya. Namun akhirnya segala pandangan ibu pun berubah saat dirinya sendiri melihat suara monyet yang berasal di rumah ibu ketika suatu malam itu. Tepat saat itu adalah Selasa Kliwon. Ibu yang kebetulan ingin menuju ke kamar mandi harus melewati kamar nenek yang letaknya tidak terlalu jauh dengan ruang makan dan juga kamar mandi. Saat ibu melewati kamar itu, ibu mendengar suara monyet yang begitu banyak dan sangat jelas. Suara itu benar-benar mengagetkan ibu. Pasalnya baru kali ini dirinya mendengar suara monyet yang saling bersahutan, seperti sedang menikmati sesuatu yang ada di sekitarannya. Dengan perasaan yang sangat penasaran, ibu pun langsung membuka kamar nenek yang kebetulan tidak terkunci. Saat ibu membuka kamar nenek, ibu melihat nenek sedang duduk di kasur, namun dengan pandangan yang membelakangi pintu. "Bu, ibu belum tidur?" tanya ibuku pada nenek. Nenek hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sesaat setelah dirinya menggeleng-gelengkan kepalanya, tangannya tiba-tiba menggaruk-garuk kepala, mirip seperti tingkah monyet yang seringkali menggaruk-garuk kepalanya. "Bu, ibu gak apa-apa kan?" Nenek hanya mengangguk. Ia pun kemudian menyembunyikan suara gigi yang digesekkan satu sama lain, seperti tingkah monyet yang seringkali menggesekkan gigi-giginya. Di situ, ibu sebenarnya sudah agak curiga. Ibu merasa jika neneknya itu sedang mengalami kesurupan. Alhasil, ibuku pun langsung memanggilkan suaminya yang kebetulan mengerti dan paham betul akan apa yang berada dalam tubuh ibu. Bapak saat itu sedang dalam keadaan yang sangat lelah. Namun karena ini adalah tugasnya, ia pun langsung memeriksa mertuanya yang kebetulan sedang mengalami tingkah yang aneh, seperti sedang dalam keadaan kesurupan. Saat bapakku atau Pak Artonegoro datang ke kamar nenek, ia terkejut melihat banyak sekali siluman monyet yang sedang berjajar rapi di dekat tempat tidurnya. Mereka semua langsung memberikan pandangan yang kurang mengenakan terhadap bapak. Awalnya, bapak mengira jika nenekku ketempelan oleh kiriman-kiriman yang memang seringkali menyerang keluargaku. Bapak pun sebisa mungkin untuk mengeluarkan sosok yang memasuki tubuh nenek. Terasa dengan jelas energi yang besar yang memasuki tubuh nenek. Secara perlahan akhirnya, bapak mampu bisa mengeluarkan sosok itu. Mengetahui hal itu, bapak pun akhirnya meminta pertolongan kepada salah satu temannya yang kebetulan seringkali menolong keluarganya. Dia bernama Kang Waris. Meminta pertolongan Kang Waris terkait sosok apa yang seringkali menempeli tubuh nenek saat itu. Kata Waris, tidak mampu menceritakan hal itu secara detail. Wajahnya penuh dengan kecemasan saat dirinya mengetahui sosok apa yang benar-benar memasuki tubuh nenek. "Kang, siapa yang mengirimkan kiriman ini?" tanya bapak. "Alangkah baiknya kalian semua segera membawa Nyi Endang ini keluar dari rumah itu," ucapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Memangnya kenapa, Kang?" tanya bapak. "Ada salah satu anggota keluarga di rumah ini yang berlaku curang. Dia sengaja mencari celah hanya untuk mengambil seluruh harta warisan yang ada di keluarga ini dan menggantikannya dengan harta kekayaan yang akan didapatkannya dengan cara menumbalkan Nyi Endang." Mendengar hal itu, bapak dan ibuku langsung terkejut. Ternyata nenekku akan dijadikan tumbal oleh salah satu keluarga yang ada di rumah ini. Selain itu juga, semenjak kasus ini berlangsung, tidak ada satupun anggota keluarga yang peduli. Bisa dibilang, mereka semua sibuk dengan urusannya masing-masing.
Hal inilah yang membuat Kang Waris menyuruh pada bapak dan ibu untuk mengeluarkan nenek dari rumah. Pasalnya dari ketujuh anak nenek, hanya ibulah yang memiliki peran penting dan merawat nenek dengan baik. "Maaf Kang, kalau boleh tahu, kenapa ibu bisa dijadikan tumbal?" tanya ibuku pada Kang Waris. "Ibumu itu masih memiliki garis keturunan yang erat. Salah satu syarat untuk menumbalkan adalah dengan membunuh salah satu garis keturunan itu. Namun itu bukanlah alasan utama. Alasan utama ibumu yang akan dijadikan tumbal adalah karena pelaku benar-benar ingin menguasai warisan yang berada di rumah ini," jelas Kang Waris pada ibu. Di saat Kang Waris sedang menjelaskan hal itu, tiba-tiba kakak dari ibu yaitu Mas Pangarep masuk ke dalam kamar sembari menatap Kang Waris dengan tatapan yang sangat tajam. Kang Waris pun memandangi balik sorotan mata Mas Pangarep yang tajam dan tidak beretika itu. "Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Jadi jaga ibumu baik-baik ya. Siapa tahu dari kebanyakan pelaku itu, mereka adalah yang berasal dari selimut keluarga sendiri," jelas Kang Waris. Kang Waris pun meminta untuk pamit pada bapak dan ibuku saat dimana dirinya ingin keluar. Tangan dari Mas Pangarep menghalangi pintu kamar. Tampaknya Mas Pangarep merasa tersindir dengan apa yang dikatakan oleh Kang Waris. "Apa maksudmu dengan berkata seperti itu?" tanya Mas Pangarep pada Kang Waris. Sembari tersenyum, Kang Waris meminta pada Mas Pangarep untuk membukakan tangannya dari pandangan Kang Waris agar dirinya bisa cepat keluar dari kamar nenek. Namun yang terjadi, Mas Pangarep tidak mengizinkan hal itu sampai Kang Waris bisa menjawab pertanyaannya dengan terpaksa. Kang Waris pun akhirnya memberikan jawaban yang singkat dan padat. "Kadang manusia itu seperti kalajengking, dia mampu meracuni atau menyerangnya dari belakang." Mendengar jawaban itu, hati Pangarep pun tersentak. Ia pun langsung membukakan tangannya dan mempersilahkan Kang Waris untuk pergi meninggalkan kamar nenek. Ibu dan bapak langsung menatap Mas Pangarep. Mereka berdua benar-benar paham dengan perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Kang Waris pada Mas Pangarep. Bersamaan dengan itu, Mas Pangarep pun akhirnya meninggalkan kamar dan menuju kembali ke kamarnya. Sedangkan ibu hatinya masih diselimuti dengan perasaan yang sedih dan penuh kekhawatiran. Beberapa kali dia mengatakan pada bapak untuk segera meninggalkan rumah ini sembari membawa nenekku agar bisa selamat dari jeratan pesugihan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya. Namun bapak meminta pada ibuku untuk berlaku sabar dalam beberapa hari. Dia juga masih memikirkan alternatif lainnya agar ibu bisa diselamatkan dari bayang-bayang penderitaan yang menghantuinya setiap malam. Pada malam harinya seluruh keluarga berkumpul di satu meja yang sama, terdiri dari Mbak Ayu, Mbak Neneng, Mas Sugeng, Mas Krisna, Mas Pangarep, Mbak Ina dan juga ibu. Mereka semua sedang membahas terkait kejujuran masing-masing mengenai siapa orang yang benar-benar ingin menjatuhkan ibu secara terang-terangan. Rapat kali ini, bapak yang membukanya agar suasana terasa sangat ringan namun juga sedikit serius. "Ada apa ini? Kenapa kita semua dikumpulkan?" tanya Mas Sugeng pada bapak. "Jadi gini Mas, kita tahu jika hari-hari ini ibu sering melakukan kejadian aneh. Dia seringkali berteriak-teriak tidak jelas, bahkan sampai kerasukan. Setelah aku cari tahu, ternyata ibu mendapatkan serangan langsung dari keluarganya sendiri. Yang ingin aku tanyakan, siapa dari kalian yang benar-benar melakukan hal sejahat itu pada ibu? Bukankah ibu kalian yang melahirkan, menyusui, memberi makan, mengajarimu cara bicara yang baik, dan juga menghidupi kalian dengan cara yang baik juga? Mengapa ada saja salah satu dari kalian melakukan hal sekeji ini? Di mana hati nuraninya jika mengetahui yang telah melahirkan kalian? Namun salah satu dari kalian sendirilah yang membunuh ibu dengan menjadikan sebagai tumbal." Penjelasan bapak ini membuat keenam anggota keluarga lainnya menjadi terdiam. Mereka semua tidak berkata apapun, melainkan saling menatap satu sama lain. Namun tak berselang lama kemudian, Mbak Ayu membuka suara terkait apa yang baru saja dialami oleh ibu akhir-akhir ini. "Mas, aku sebenarnya sih agak shock mendengar ini. Namun jika memang dari keluarga kita yang melakukannya,
Untuk apa kita melakukan itu, Mas? Secara faktanya ibu itu orang kaya. Dia memiliki 2 pabrik bawang terbesar di kota ini. Jika anggota keluarganya yang melakukannya, kemungkinan semuanya akan mudah diketahui. Karena secara ritualnya sendiri, pelaku akan melakukannya di rumah ini. Jelas Mbak Ayu. Bapak menghela napas sebentar. Dia kemudian menatap wajah ibuku yang masih memikirkan nasib dari keselamatan dari Nyi Endang. Memang benar Mbak Ayu, pesugihan itu harus melakukan ritual dan umumnya akan dilakukan dalam rumah. Namun untuk pesugihan ini berbeda dengan pesugihan lainnya. Aku tidak sempat mengatakan hal ini pada kalian karena dianggap sangat rahasia. Tapi pernah gak kalian berpikir jika ritualnya berada di luar rumah dan itu dilakukan di 2 tempat yang sangat berbeda? Satu dilakukan di bagian utara dan satunya lagi dilakukan di bagian timur. Di bagian timur ini, dia sudah melakukan sebuah ritual pada sebuah gunung yang terkenal dengan tempat pesugihan itu berlangsung. Mendengar hal itu, Mas Pangarep naik pitam. Ia pun langsung menggebrak meja dengan keras dan menghadapkan pandangan wajah kesalnya pada bapakku. Bajingan kamu, tidak semua dari apa yang Kang Waris katakan benar adanya. Dia hanya memperalat keluarga kita agar kita percaya padanya. Lalu kita akan membayar Kang Waris dengan bayaran yang besar agar dirinya bisa membantu kita. Ini zaman sudah modern, tidak usah mengaitkan dukun dalam keluarga kita. Bapak hanya terdiam. Ibu membantu menenangkan Mas Pangarep yang benar-benar sudah di tahap sangat emosional. Sepertinya Mas Pangarep memang tidak menyukai Bapak sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan perkataan Mas Pangarep yang sangat kasar dan menyakiti hati bapakku. Namun segala kalimat menyakitkan yang dilontarkan oleh Mas Pangarep, Bapak tidak pernah membawanya ke dalam hati. Bapak sudah menyadari karakter dari Mas Pangarep yang memang sedikit agak kurang baik dibandingkan dengan keluarga lainnya. Akhirnya, di pertemuan keluarga itu, Bapak menyadari bahwa hal utama yang dilakukan oleh Bapak dan Ibuku adalah membawa Nyi Endang untuk pergi dari rumah ini. Karena dari pertemuan yang baru saja dibahas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun dari anggota keluarga yang percaya jika nenek benar-benar akan dijadikan tumbal. Pertemuan itu pun akhirnya berakhir ibu dan bapak masuk ke dalam kamar. Sempat terdengar suara bisik-bisik aneh di luar. Tampaknya ada beberapa orang yang sedang berseteru dan beradu mulut terkait argumen yang dikeluarkan oleh bapak sewaktu pertemuan itu berlangsung. Perlahan bapak mengintip lewat lubang pintu yang masih terlihat sedikit jelas walau agak samar-samar. Mbak, ini gak bisa dibiarin. Kalau ibu keluar dari sini, rencana kita akan gagal. Coba dipikir lagi. Jelas Mas Pangarep dengan suara yang lantang. Kamu sabar dulu. Kita cari waktu yang tepat supaya suami Esa bisa keluar dari sini. Kamu tahu kan, temannya itu yang telah membahayakan keberadaan kita. Jelas Mbak Ayu. Jadi gimana solusinya Mbak? Tanya Mas Pangarep. Mereka berdua berbisik-bisik seperti sedang merencanakan sesuatu yang kemungkinan besar itu adalah rencana yang akan membuat bapakku dan juga ibu keluar dari rumah. Oke Mbak, malam ini akan aku lakukan. Jangan sampai bocor. Itu cara satu-satunya agar kita bisa menjalankan mimpi ketek dengan baik. Bapak akhirnya tahu siapa pelaku di balik ini semua. Ternyata dugaan bapak sangat kuat. Entah Mbak Ayu ataupun Mas Pangarep, keduanya benar-benar ingin melakukan sebuah pesugihan yang bernama Nyi Priketek. Jika ini dibiarkan maka keselamatan dari Nyi Endang bisa dipersulit dan sangat membahayakan. Kedua tangan bapak sudah menggenggam gagang pintu, namun bersamaan dengan itu, ibu langsung menepuk pundak bapak. Pak, ada apa? Secara bersamaan, Mbak Ayu dan Mas Pangarep tahu akan suara itu. Mereka berdua pun segera meninggalkan tempat itu karena suara yang dilontarkan oleh ibu cukup membuat Mbak Ayu dan Mas Pangarep sedikit terkejut. Enggak apa-apa Bu. Bapak yakin enggak apa-apa? Iya Bu. Pak, perasaanku kok gak enak ya. Jangan lupa Bu, baca surat Anas 3 kali buat tenangin diri. Itu sangat ampuh untuk gangguan-gangguan jin
Dan yang lainnya? Nggih, Pak. Malam harinya, bapak dan ibuku sedang tidur. Tepat saat itu mereka berdua sedang dalam keadaan yang benar-benar saling mengkhawatirkan di mana ibu sedang hamil anak pertama, yaitu kakakku. Namun saat itu suasana malam berbeda dari malam lainnya. Kening ibuku sedikit pening dan dia memimpikan sesuatu yang aneh dari tidurnya. Ibuku mimpi didatangi sosok hitam besar dan bertanduk dengan sorot mata yang menyala. Sosok itu bermaksud untuk mengambil bayi yang masih ada di kandungan ibu. Usia kandungan ibu saat itu masih tergolong cukup muda, kisaran 3 bulanan. Namun rasanya ibu sedang hamil 7 bulan. Perutnya seringkali mengalami rasa sakit yang tidak taranya. Saat dimana sosok hitam itu mendatangi lewat mimpi, sosok itu mulai memberikan peringatan pada ibu. Dia berkata, "Pergi dari sini, kalau tidak, semua keturunanmu akan mati." Alhasil, ibu pun terbangun dari tidur. Ia langsung berteriak ketakutan saat memimpikan sosok hitam yang mengancam keselamatan anak-anaknya kelak. "Ada apa, Bu?" "Pak, aku barusan mimpi, Pak. Dimimpiin sosok hitam besar, memiliki tanduk dan matanya sangat merah. Dia minta kita untuk pergi dari rumah ini, kalau tidak keturunan kita akan mati, Pak." Bapak pun mengelus-ngelus perut ibuku sembari dibacakan sholawat dan beberapa surat penenang dari gangguan-gangguan gaib. Dan benar saja saat bapak membacakan Al-Quran, tiba-tiba terdengar dentuman keras dari arah depan rumah. Bapak kemudian buru-buru untuk pergi ke depan rumah. Ibu bermaksud ingin ikut dan melihatnya. Namun bapakku melarang karena yang terjadi di depan bukanlah sebuah dentuman biasa, melainkan dentuman serangan dari bangsa gaib yang mencoba mengganggu keduanya. Saat dimana bapak keluar, dia pun akhirnya melihat sesuatu yang di luar dugaannya. Bapak pun langsung mengelus dada dan sembari membacakan istighfar sebanyak-banyaknya. Tepat di hadapan gerbang depan rumah, sudah berdiri sosok hitam yang memiliki tanduk dengan sorot mata berwarna merah dan menyala, persis apa yang diceritakan oleh ibuku saat dirinya bermimpi. Sosok itu kemudian menghentakkan kedua kakinya sebanyak 3 kali. Alhasil, terciptalah getaran hebat yang membuat bapak jatuh beberapa kali karena getaran hebat itu. Sosok itu tertawa kegirangan. Bapak yakin sosok itu adalah kiriman yang berasal dari salah satu anggota keluarganya yang mencoba untuk mengusirnya dari rumah itu. "Hai, siapa yang mengirimmu ke rumah ini?" "Pilihanmu hanya 2. Mau keluar, apa mati di sini?" Bapak mencoba untuk tenang. Sejatinya sosok itu ingin menghancurkan keyakinan dan membesarkan keraguan yang ada dalam hati dan pikiran bapak. "Siapa namamu?" "Aku Kala Ireng." "Siapa yang memerintahkanmu?" "Raja Monyet." Bapak langsung mengambil air dari dalam rumah. Lalu air itu dibacakan 2 kalimat syahadat dan bacaan lainnya, lalu disiramkan ke arah gerbang depan. Dengan seketika muncul kobaran api kecil berwarna merah kebiruan, lalu ditiup dengan suara tawaan dan asap tipis yang mengepul di sekitarnya. Bersamaan dengan itu ibuku berteriak kesakitan. Bapak langsung masuk ke dalam kamar. Ia langsung melihat perut ibu sudah terdapat cakaran, seperti cakaran hewan buas yang menyilang di bagian atas pusar hingga di bawahnya. Ternyata saat bapak sedang mengambil air itu, sosok jin kala hitam itu telah dulu menyerang ibu. Sebelum akhirnya bapak mengusirnya dengan cara menyiraminya dengan doa. Lalu dari luar kamar bapak mendengar suara seorang yang sedang membacakan mantra tepat di depan kamarnya. Ternyata jin kala hitam itu berbohong. Ternyata dia bukan disuruh oleh Raja Jin atau Raja Monyet, melainkan dia dikirim oleh salah satu anggota keluarga yang kebetulan ingin menghabisi ibuku dan mengusirnya dari rumah agar ritual ngibri ketek bisa dijalankan dengan sempurna. Saat itu perut ibu mengalami hal yang tidak wajar. Beberapa kali dirinya merasa jika perutnya seperti ditekan-tekan, diinjak-injak, bahkan sampai ada yang mencakarnya. Ketika menjelang malam tiba, bapak sempat bingung apa yang terjadi dengan perut ibu. Jika memang perut ibuku sudah ditandai oleh sosok jin kala ireng itu, maka kemungkinan besar bayi yang berada dalam kandungannya akan meninggal karena terus-menerus mendapatkan serangan. Atas kejadian ini bapakku langsung meminta
pertolongan pada Kang Waris yang kebetulan sedang berada di rumah. Sembari membawa ibu, Bapak langsung minta konsultasi pada Kang Waris terkait solusi dan permasalahannya. Kang Waris pun minta izin pada bapakku untuk melihat kulit dari perut ibuku yang terkena cakaran oleh sosok jin Kalaireng itu. Dirinya ingin mengetahui apa tujuan sebenarnya dari jin Kalaireng itu, sampai-sampai harus mengikuti ibuku kemanapun dia pergi. Istrimu sudah ditandai oleh jin Kalaireng itu. Dia berencana untuk mengambil bayi yang dikandung istrimu sebagai pembuka dari ritual ngibri ketek. Ritual pembuka maksudnya, Kang, dalam melakukan pesugihan, pelaku harus memberikan sesajen, dan di ritual pembuka biasanya pelaku harus menyiapkan 3 kepala bayi yang akan lahir. Namun untuk memudahkan hal itu, pelaku meminta keinginannya dengan cara menyerahkan tumbalnya langsung pada jin itu untuk kemudian diambil janinnya sebagai nilai dari 3 kepala bayi itu. Jadi untuk mengganti 3 kepala bayi maka harus memberikan 1 janin yang masih dalam kandungan. Iya betul, kira-kira seperti itu. Tapi ingat, karena keti istrimu itu termasuk keti wangi, maka bukan hanya dari jin Kalaireng saja yang akan merebut janinmu. Akan ada banyak sosok lain yang ada di sekitaran yang kebetulan tertarik dengan bau darah dari istrimu. Lalu gimana solusinya, Kang? Bakar beleman. Beleman? Apa itu beleman? Kang Waris pun pergi ke belakang rumahnya. Ia pun mengambil gabah atau ampas padi yang lebih dulu diletakkan dalam kendi kecil, lalu membakarnya. Asap dari bakaran beleman itulah yang akan menutupi bau wangi dari darah yang ada di tubuh ibuku. Bakar ini di depan rumahmu. Letakkan paling tidak 1 atau 2 beleman di sekitaran rumahmu. Ini akan menjadi penghalang bagi jin Kalaireng itu ataupun sosok yang lain agar tidak mendekati istrimu yang sedang hamil. Mendengar penjelasan dari Kang Waris, Bapak kemudian pahami apa yang harus ia lakukan. Setelah itu, Kang Waris menyerahkan 1 kantong gabah yang digunakan untuk menghilangkan gangguan dari jin Kalaireng yang semestinya selalu meneror ibuku. Setelah selesai solusi yang didapatkan, Bapak dan Ibu kembali ke rumah. Namun saat tiba di rumah, mereka berdua telah melihat anggota keluarga lainnya sedang berkumpul menjadi satu. Bapak sebenarnya tahu jika mereka semua sedang merencanakan sesuatu. Akhirnya, tanpa basa-basi, Bapak dan Ibu pun langsung masuk ke dalam kamar mereka tanpa menyapanya. Namun saat Bapak dan Ibu ingin masuk, tiba-tiba Mas Pangarep sudah mencekal mereka berdua dengan omongan yang sangat pedas. Habis ketukun itu lagi. Bapak langsung terdiam, hatinya sedikit kesal ketika menyamaratakan Kang Waris dengan seorang dukun. Padahal Kang Waris adalah orang biasa yang kebetulan diberikan anugerah berupa pendalaman supranatural yang lebih pengalaman darinya. Dapat oleh-oleh apa dari dukunnya? Mas Pangarep, kita nggak ke dukun. Diam Esa, suamimu itu yang telah membuat huru-hara di keluarga kita. Dia telah mengatakan jika keluarga kita melakukan pesugihan, tapi nyatanya tidak ada korban yang berjatuhan. Ibu juga masih sehat-sehat saja. Bapak langsung melihat ke arah mereka yang sedang berkumpul. Memang benar, Nyi Endang seperti sehat sedia kala. Namun ada yang aneh saat Bapak melihat ke arah Nyi Endang. Sejak kapan rambut Nyi Endang berwarna hitam? Bukannya rambut Nyi Endang sudah beruban semua. Mas, kita baru saja menemui Kang Waris. Kita nggak ada maksud apapun kok. Jelas ibuku. Bu, sebaiknya kita langsung masuk saja, ucap Bapak. Di saat Ibu dan Bapak ingin masuk, Mas Pangarep mulai bangkit. Ia kembali memanas-manasi Bapak dan Ibuku. Jadi, apa kalian semalam diganggu sesuatu? Emosi Bapak benar-benar tidak terbendung. Ternyata ulah dari semua ini adalah Mas Pangarep yang memang ingin membunuh bayi yang masih dalam kandungan ibu.
Bajingan kue pancen. Kamu sudah lakukan ini ya? Untuk membunuh adikmu sendiri? Teriak bapak. Suasana menjadi hening. Mas Pengarap masih tersenyum-senyum, seperti orang yang mengejek atas penderitaan yang baru saja terjadi. Namun setelah bapak teriak, Nyai Endang masuk ke dalam kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akan tetapi dia masuk tidak sendiri. Mbak Neneng yang merangkul tangan ibu untuk masuk ke dalam kamar. Ibuku saja sempat terheran-heran. Bukankah Neneng tidak pernah akrab dengan ibu? Tapi kenapa kali ini ibu benar-benar akrab dengan Neneng? Silakan, masuk kalian. Kedatangan kalian membuat ibu jadi tidak tenang. Sekarang puas kan? Ibu yang tadinya ketawa-ketawa kini berubah setelah melihat kalian berdua. Sembari memegangi perut, ibuku terus membaca istighfar. Ibu tidak ingin jika apa yang dipikirkan benar-benar terjadi. Ibuku benar-benar tidak tahan lagi tinggal satu rumah dengan saudara-saudaranya. Walaupun memiliki darah ningrat, namun tidak semuanya memiliki budi pekerti yang bagus. Ada kalanya orang yang memiliki keturunan yang bagus, dia juga tidak bisa menyeimbangkan apa yang dimilikinya. Akhirnya timbullah perasaan sombong dan menindas terhadap sesama ataupun terhadap orang lain yang berada di sekitarnya. Akhirnya ibu dan bapak pun bisa masuk ke dalam kamar dengan perasaan yang kesal. Bapak sempat ingin membanting baleman, namun ibu melarangnya. Pak, istighfar pak, jangan sampai kalah sama emosi. Kakakmu itu benar-benar bajingan bu. Dia ternyata orang yang mengirimkan jin ke Layang. Bukankah ini gila? Kita hampir dibunuh oleh keluarga sendiri bu. Gimana perasaanmu jika kamu mengetahui hal itu? Aku tahu pak, tapi untuk sekarang kita masih bersabar sampai waktunya benar-benar tiba. Aku tidak ingin ada apa-apa dengan anak yang sedang aku kandung pak. Bapak pun menundukkan kepalanya sembari menenangkan hatinya. Ia pun membacakan lantunan sholawat tepat di perut ibu, seolah-olah bapak sedang mengobrol dengan jabang bayi agar tetap tenang dan tetap kuat selama ujian kedua orang tuanya sedang berlangsung. Malam harinya bapak sembunyi-sembunyi membakar baleman di dua titik. Pertama ia membakar di bagian depan rumah, sedangkan satunya ia bakar di bagian belakang rumah. Saat dirinya sedang membakar bagian depan, bapak menemui istri dari Mas Pengarap. Dia mengenakan pakaian sangat minim seolah-olah ingin mengumbar nafsunya pada bapak. Istri Mas Pengarap sendiri bernama Mbak Mawar. Mas Harto lagi ngapain? Tanya Mbak Mawar. Bapak hanya diam, ia kemudian memejamkan matanya untuk berdoa agar dijauhkan dari gangguan nafsu yang sedang menyerangnya. Setelah selesai membakar baleman, bapak pun langsung meninggalkan Mbak Mawar seorang diri di depan rumah. Ia pun berjalan untuk menuju ke bagian belakang rumah. Namun baru saja ia sampai dapur, tiba-tiba bapak terkejut melihat Mbak Mawar sedang bikin kopi. Yang mengherankan lagi, Mbak Mawar menggunakan mukena lengkap. Loh, Mbak Mawar? Bukannya Mbak Mawar tadi ada di depan? Kok bisa cepat ada di sini? Terus Mbak pakai mukena, bukannya tadi? Kenapa Mas Harto? Aku dari tadi di dapur kok. Aku sedang bikin kopi untuk Mas Pengarap. Emang siapa yang ada di depan? Bapak pun langsung menengok lagi ke arah depan. Saat dirinya menengok ke arah depan rumah, ternyata yang sudah berada di depan rumah adalah sosok kuntilanak dengan wajah yang sudah hancur berantakan. Kuntilanak itu melambai-lambaikan tangannya seolah-olah ingin mengajak bapak agar keluar dari rumah dan menemaninya. Bapak pun langsung memalingkan wajahnya. Belum cukup sampai di situ, bapak mendengar suara orang yang sedang tertawa sendirian dengan tawaan yang sangat kencang. Suara itu berasal dari kamarnya Endang. Bapak perlahan berjalan ke arah kamarnya Endang. Sebenarnya hatinya sedikit gugup dan khawatir, serta takut. Namun karena ini adalah mertuanya sendiri, bapak pun merasa prihatin dan kasihan terkait apa yang terjadi padanya. Saat bapak ingin membuka pintu, tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita lain dengan nada yang sedikit berat namun tidak bisa dikenali suaranya. Sebentar lagi akan jatuh Selasa Kliwon. Rojo Ketek pasti bakal meminta seserahannya
Kalau orang ini yang akan menjadi seserahannya, mungkin kau akan menjadi kaya dengan hanya hitungan hari saja. Lalu secara bersamaan suara ketak itu bersahutan dengan jelas. Karena bapak tidak tahan lagi, bapak pun langsung membuka pintu kamarnya Endang yang kebetulan tidak terkunci. Setelah pintu terbuka, bapak terkejut saat melihat Mbak Neneng sedang duduk bersebelahan dengan Nyi Endang sembari memainkan rambutnya. Mas Arto, ada apa mas? Kok gak izin dulu kalau mau masuk? Gak sopan lo mas. Oh Mbak Neneng, maaf Mbak, saya gak tahu, ucap bapak dengan tangan kirinya yang masih memegangi sisi baleman yang akan digunakan di belakang rumah nanti. Bapak pun segera menutup pintu. Ia kemudian melanjutkan tugasnya untuk membakar baleman di belakang rumah. Sampai di belakang rumah, bapak pun langsung membakar baleman itu. Namun baru saja baleman ditinggal sebentar, tiba-tiba baleman itu mati dengan sendirinya seperti tertiup angin yang kencang. Loh, kok mati sih? Bapak kembali menyalakan baleman itu kembali. Namun saat ingin meninggalkan tempat itu, tiba-tiba baleman itu kembali mati. Bapak pun merasa aneh, namun di sela-sela dirinya sedang berpikir, tiba-tiba bulu kuduk bapak merinding seketika. Secara perlahan terdengar suara wanita tertawa, namun bukan seperti suara kuntilanak. Berbeda lagi, seperti bukan suara yang sama seperti bapak melihat sosok kuntilanak di depan rumah. Tapi suara ini lebih mirip seperti suara seorang wanita yang ia kenali sebelumnya. Saat bapak menengok ke arah belakang, ternyata bapak sudah melihat Mbak Neneng sedang menyisir rambutnya dengan menggunakan sisir milik ibu. Lalu secara perlahan ia menggaruk-garukkan bagian dagu, kepala dan badannya menggunakan kedua tangannya mirip seperti monyet. Mbak Neneng, Mbak kenapa? Mbak Neneng seperti orang yang sedang kerasukan. Bapak pun mendekati Mbak Neneng, namun Mbak Neneng berlari ke arah depan rumah seperti monyet yang berjingkrak-jingkrak ke sana kemari. Bapak mengejar Mbak Neneng yang sudah terlebih dahulu berada di depan rumah. Saat bapak sudah berada di depan rumah, kali ini bapak melihat seorang wanita yang sangat cantik rupawan sedang berdiri sembari memainkan selendang putih layaknya seorang penari. Wanita cantik itu ternyata adalah Mbak Neneng. Namun ada yang berbeda dari raut wajahnya. Matanya sangat tajam seperti monyet. Lalu yang lebih menakutkan lagi, mulutnya tersenyum sembari mengeluarkan gigi-giginya. Bersamaan dengan itu, bapak mendengar suara monyet-monyet dari atap rumahnya. Secara bersamaan, monyet-monyet itu menghampiri Mbak Neneng lalu mengitarinya secara perlahan. Bagaikan seorang ratu, Mbak Neneng sekarang sedang dikelilingi oleh monyet-monyet aneh yang memiliki buntut yang sangat panjang. Beberapa dari mereka juga memiliki tari yang sangat panjang dan runcing. Mbak Neneng, Mbak kenapa Mbak? Mbak Neneng tetap tersenyum. Dia pun berjingkrak-jingkrak bagaikan monyet, lalu mengeluarkan suara yang persis sama seperti monyet. Mbak, sadar Mbak. Suara teriakan bapak akhirnya diketahui oleh keluarga lainnya. Secara bersamaan Mas Sugeng, Mas Pangarep, Mbak Ayu, Mbak Ina, dan Mas Krishna pun keluar secara bersama-sama. Mereka bertujuh bersama bapak memperhatikan tarian monyet yang sedang diperagakan oleh Mbak Neneng di hadapan keluarganya sendiri. Arto, kenapa dengan Neneng? Tanya Mas Krishna. Tidak tahu Mas, dia dari tadi juga joget kayak monyet. Mbak Ayu dan Mas Pangarep pun langsung menuju ke arah Mbak Neneng yang sedang berjoget-joget. Metu, 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 teriak Mbak Ayu. Wes, mulai mana? Wes rampung, ucap Mas Pangarep. Setelah keduanya memerintahkan sosok itu keluar, Mbak Neneng pun akhirnya pingsan seketika. Mas Sugeng dan Mbak Ina menggotong Mbak Neneng untuk masuk ke dalam kamar. Bapak yang penasaran akhirnya mencoba diri untuk menanyakan apa yang baru saja terjadi pada Mbak Neneng. Namun tidak ada jawaban dari Mbak Ayu dan juga Pangarep. Mas, Mbak, Neneng kenapa? Tanya bapak. Udah, jangan ikut campur. Dia sedang melakukan seserahan pada leluhur, jawab Mas Pangarep. Seserahan pada leluhur? Mas Pangarep mendekati bapak lalu membisiki sesuatu yang dianggap sangat penting. Jika kamu tidak ingin melihat hal aneh di keluarga ini, maka segeralah pergi dari tempat ini. Jika tidak, dirimulah yang akan menjadi setelahnya. Maksudnya, kelak kau akan tahu nanti. Mas Pangarep pun meninggalkan bapak. Secara perlahan dia dan juga Mbak Ayu berjalan lagi ke kamarnya. Bapak masih penasaran
Mengapa tiba-tiba Mbak Neneng menari-nari seperti monyet? Lalu dari manakah selendang yang ia dapatkan? Karena sewaktu bapak menemui Mbak Neneng di dapur, Mbak Neneng tidak membawa sehelai kain atau bahkan selendang putih. Bapak pun mulai kembali berpikir, apakah yang dikatakan oleh Kang Waris benar adanya? Jika salah satu anggota keluarganya melakukan hal ini sebagai seserahan untuk membuka ritual pertama dalam pesugihan, lalu siapakah yang menjadi pelakunya? Apakah Mas Pengharap, Mbak Ayu, atau bahkan Mbak Neneng?